Laut adalah sebuah perairan asin besar yang dikelilingi secara menyeluruh atau sebagian oleh daratan. Dalam arti yang lebih luas, laut adalah sistem perairan samudra berair asin yang saling terhubung di bumi, yang dianggap sebagai satu samudra global, atau sebagai beberapa samudra utama. Ilmu pengetahuan terus berkembang dari waktu ke waktu. Laut menjadi salah satu objek yang tidak luput dari penelitian oleh manusia. Penjelajahan di bawah laut baru dapat dilakukan pada abad ke-17 ketika manusia pertama kali membuat kapal selam pada tahun 1620 oleh Cornelis Drebbel. Sejak saat itu, pembuatan kapal selam berkembang dengan pesat. Hingga pada tahun 1954, jenis kapal selam nuklir dibuat. Perkembangan kapal selam memungkinkan manusia untuk melakukan studi geologi dan topografi bawah laut, serta kehidupan di dalamnya. Pengumpulan data-data berkaitan dengan informasi bawah laut, hanya mungkin dapat dilakukan dengan bantuan alat-alat canggih, yang dikembangkan dalam beberapa abad terakhir. Tanpa alat-alat canggih tersebut, mustahil bagi seseorang untuk dapat menyelam hingga kedalaman lebih dari 50 meter. Ilmu pengetahuan modern meyakini bahwa pada kedalaman 200 meter, laut diliputi oleh kegelapan yang pekat dan tidak dapat ditembus oleh cahaya. Area ini disebut sebagai area afotik atau tanpa sinar. Sedangkan, di bawah 1000 meter sudah tidak terdapat cahaya sama sekali. Namun demikian, pengetahuan ini bukanlah hal yang baru bagi kaum muslimin. Mereka telah mengetahui fakta tersebut 1400 tahun yang lalu, melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran. Allah berfirman, yang artinya, atau, keadaan orang-orang kafir, seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang, di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya, petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikitpun. Pernyataan Al-Quran tersebut terbukti benar dan sangat akurat. Ada 3 poin penting yang disebutkan di dalam ayat tersebut, yakni kegelapan pekat di bawah laut yang dalam, ombak yang berlapis-lapis, dan cahaya. Pertama, Al-Quran mengungkapkan bahwa di kedalaman laut yang dalam, keadaannya sangat gelap gulita. Pada kedalaman ini, jika seseorang mengulurkan tangannya, dia hampir tidak dapat melihatnya. Profesor Durgo Rao, seorang ahli geologi kelautan yang juga seorang profesor di Universitas King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi, mengatakan bahwa para ilmuwan sepakat dengan hal tersebut. Bahkan, untuk meneliti kegelapan di kedalaman lautan, manusia memerlukan bantuan alat modern. Pada kedalaman lebih dari 20-30 meter, manusia tidak akan mampu menyelam tanpa alat bantu. Pada kedalaman 200 meter, manusia tidak akan mampu bertahan hidup. Jadi, mustahil bagi seseorang untuk melakukan penyelaman dan penelitian dengan tangan kosong. Kedua, selain menyebutkan kegelapan pekat di dasar laut yang dalam, Al-Quran juga menyebutkan terdapat ombak yang berlapis-lapis di dalam laut. Secara kasat mata, kita mungkin mengira bahwa ombak di lautan hanya berada di permukaan air, dan di dalamnya tenang-tenang saja. Namun, fakta membuktikan bahwa di bawah kedalaman laut juga terdapat ombak yang berlapis-lapis. Disinilah letak kebenaran dan keakuratan pernyataan Al-Quran. Ketika manusia tidak dapat menjelajahi kedalaman laut yang beratus-ratus meter, Al-Quran justru menyebutkan suatu fenomena yang mustahil diketahui di abad ke-7 dan hanya dapat diketahui melalui pengamatan dengan peralatan canggih. Sekilas, pernyataan Al-Quran ini mungkin menimbulkan pertanyaan. Namun faktanya, ombak di bawah laut ini telah diketahui pada tahun 1900. Jadi, persis seperti yang dinyatakan oleh Al-Quran. Ketiga, dalam ayat tersebut, Al-Quran juga menyebutkan tentang cahaya. Ketika sinar matahari mengenai awan, maka sinar tersebut diserap oleh awan sehingga kehilangan sebagian pancaran cahayanya. Sinar yang mencapai permukaan laut akan dipantulkan oleh gelombang sehingga memunculkan efek mengilap. Gelombang inilah yang menyebabkan kegelapan karena memantulkan cahaya.
Sinar cahaya yang terdiri atas 7 warna seperti pelangi, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, akan mengalami pembiasan ketika menabrak air. Warna merah akan diserap air pada kedalaman 10-15 meter. Sementara pada kedalaman 30-50 meter, warna jingga akan diserap. Selanjutnya, pada kedalaman 50-100 meter, warna yang diserap adalah kuning. Pada kedalaman 100-200 meter, warna yang diserap adalah hijau, dan seterusnya. Semakin dalam lautan, maka akan semakin gelap, dan kegelapan total akan ditemukan pada kedalaman lebih dari 1000 meter. Bahkan ikan pun tidak dapat melihat jalannya kecuali mereka menghasilkan suatu bentuk cahaya. Pada saat turunnya ayat Al-Quran tersebut, tidak ada satupun data ilmiah maupun pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan tentang kegelapan pekat di dasar laut serta ombak yang berlapis-lapis. Sebagaimana tidak adanya informasi tentang fenomena-fenomena di atas langit yang dapat dipahami oleh manusia tanpa bantuan satelit. Ayat Al-Quran tersebut menjelaskan perumpamaan keadaan orang-orang kafir yang tidak diberi petunjuk oleh Allah. Keadaan mereka seolah-olah sedang berada di dalam lautan yang sangat pekat yang kemudian diliputi oleh ombak yang berlapis-lapis di atasnya. Namun begitu, di saat yang bersamaan, Allah juga menyebutkan fakta ilmiah tentang kondisi di dasar laut yang hanya dapat ditemukan di zaman modern atau 14 abad setelah diturunkannya Al-Quran. Dari penjelasan tersebut, yang perlu dipahami bahwa Al-Quran bukanlah sebuah kitab tentang ilmu pengetahuan, melainkan kitab tentang tanda-tanda dan tuntunan hidup bagi manusia. Namun demikian, Al-Quran juga memberikan informasi tentang berbagai fenomena, baik yang ada di langit maupun di bumi, yang pada saat itu, tidak dapat diakses oleh manusia tanpa bantuan peralatan yang canggih. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah yang artinya, katakanlah Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Hal ini agar manusia dapat berpikir dan mengambil pelajaran. Informasi yang terkandung dalam Al-Quran tentang fakta ilmiah yang hanya dapat diketahui pada zaman modern, membuktikan bahwa Al-Quran adalah benar firman Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya.